Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi pembelajaran yang dibuat oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Bojonggede. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dengan guru Ibu Aira Elzahra Eskom, kami dari kelompok 1 memiliki 6 anggota yang saling bekerja sama di bidangnya. So, langsung aja ke video presentasinya. Judul presentasinya ialah indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Anggotanya terdiri dari Asep Muhammad Ramadan. Selanjutnya ada Ada Makbul Babar, Rani Rahmawati Firdaus, Herlinda Herdiana, Vina Rahayu, dan yang terakhir ada Sudiantini Mulya. Indikator poin materi yang diambil yaitu yang pertama, menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang kedua, membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang ketiga, menjelaskan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Langsung saja ke materinya yaitu pertama, keberhasilan produksi massal. Pengertian keberhasilan usaha. Pengertian ini menurut beberapa para ahli yaitu yang pertama, menurut Mulyono, keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksananya dan hasil yang dicapai. Kedua, menurut Robbins, keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud dengan pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. Menurut Ina Primayana, keberhasilan usaha adalah permodalan yang sudah terpenuhi penyalurannya, yang produktif dan tercapainya tujuan organisasi. Dan masih banyak lagi ahli yang bertanggapan mengenai pengertian keberhasilan usaha ini. Ciri-ciri keberhasilan usaha memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju, sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Inisiatif dan selalu produktif ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak menunggu sesuatu yang terjadi. Berorientasi pada presentasi, pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Berani mengambil resiko, hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha, kemanapun dan dimanapun. Kerja keras, jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu di mana ada peluang di situ ia datang. Bertanggung jawab, ide dan perilaku seorang wirausaha tidak lepas dari tuntutan tanggung jawab. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. Karakteristik keberhasilan usaha, komitmen determinasi yang tiada batas, artinya para entrepreneur dapat mengorbankan segala yang dimiliki, dorongan yang kuat untuk mencapai prestasi iringan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih dari apa yang diraih saat ini, sehingga usaha yang lebih baik dilakukan. Yang pertama, orientasi pada peluang baru, selanjutnya pengendalian internal, toleransi terhadap ambigu, kemudian keterampilan dalam menerima, mengelola, dan menyelesaikan persoalan yang ada 5. Tidak mengedepankan status dan kekuasaan, melainkan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kemudian kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan mengendalikan kegagalan secara efektif. Kriteria keberhasilan usaha menurut MC Chris dan Macmillan menegaskan bahwa entrepreneurial mindset akan mempengaruhi keberhasilan usaha. Salah satunya suatu kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi tidak menentu. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Selanjutnya, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat, mengejar peluang yang sangat baik, dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi, fokus pada pelaksanaan, mengikutsertakan energi setiap orang yang berada pada jangkauan mereka. Selanjutnya, ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan. Yang pertama, peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dan dukungan modal yang kuat.
Ada pula aspek-aspek keberhasilan usaha, yaitu yang pertama kemampuan menghasilkan laba, kedudukan pasar, sumber daya manusia, pengembangan usaha, sumber daya keuangan, sarana kerja, dan tanggung jawab sosial. Indikator keberhasilan produksi massal. Dimensi keberhasilan usaha. Samir mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur keberhasilan usaha atau kinerja organisasi yaitu sebagai berikut. Pertama, produktivitas yang diukur dalam melalui perubahan di semua. Kedua, perubahan yang tingkat pegawai. Ketiga, rasio finansial atau mengurangi biaya pegawai dan meningkatkan nilai tambahan pegawai. Menurut Sters memberikan beberapa kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha, yaitu pertama kemampuan, yang kedua produktivitas, selanjutnya kerja, kemampuan mendapatkan laba, yang terakhir pencapaian sumber daya. Menurut Suranti berpendapat bahwa indikator keberhasilan usaha dapat dinilai melalui 3 pendekatan itu. Pertama, pendekatan pencapaian tujuan menyebutkan bahwa keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan, yaitu mendapatkan laba atau keuntungan yang merupakan selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Kedua, pendekatan sistem mengatakan bahwa keberhasilan usaha dinilai cara yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir, yaitu bagaimana hubungan antar individu dalam unit usaha dapat bekerja sama dalam koordinasi sehingga tercipta kondisi kerja yang kondusif. Ketiga, pendekatan konstituensi strategis menyatakan bahwa keberhasilan usaha dinilai dari hubungan baik dengan mitra kerja yang menjadi pendukung kelanjutan unit usaha. Menurut Kotler, menyebutkan bahwa yang termasuk mitra usaha atau pihak yang berkepentingan antara lain pelanggan, berikutnya karyawan dan pemasok. Menurut Hendy Fajinur, beberapa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha. Laba atau profitability merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Produktivitas dan efisiensi. Besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya suatu produksi. Daya saing adalah kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Kompetensi dan etika usaha merupakan akumulasi dari pengetahuan, hasil penelitian, dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bidang titik sehingga menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntunan zaman. Terbangunnya citra baik terbagi menjadi 2, terus internal dan terus eksternal. Terus internal yaitu amanah atau dari segenap orang yang ada dalam perusahaan. Sedangkan terus eksternal yaitu timbulnya rasa amanah atau percaya diri dari segenap stakeholder perusahaan, konsumen, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas dan pesaing. Menurut Dwi Rianti berpendapat bahwa indikator keberhasilan usaha dapat dilihat dari peningkatan dalam akumulasi modal atau meningkatkan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, peluasan usaha, peluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, pendapatan usaha. Menurut Suryana berpendapat bahwa indikator keberhasilan usaha terdiri dari modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi, tenaga kerja. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Keberhasilan manajemen produk meliputi pertama, produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Ukuran kinerja sistem produksi meliputi pertama, ongkos produksi, kualitas produksi, dan tingkatan layanan. Ukuran kinerja produktivitas mesin. Kinerja produktivitas mesin diukur menggunakan OEE. Overall Equipment Effectiveness menggunakan indikator yaitu availability, performance, dan quality. Tahapan pengukuran menggunakan OEE yaitu pertama, memulai dari pengukuran manual, fokus pada kerugian, menetapkan target tambahan, memantau segala kendala, hati-hati dalam membuat pertandingan. Kualitas pelayanan. Menurut Ismara, kualitas pelayanan merupakan suatu pernyataan tentang sikap hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara ekspektasi harapan dengan kinerja hasil. Sedangkan Triptono, kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan terdiri dari tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Elemen kualitas pelayanan menurut Tanjung Triptono, pelayanan terdiri dari keandalan. Menurut Triptono, keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan
memuaskan. Hamdani adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan pada faktor keandalan adalah sebagai berikut: kenyamanan ruangan, kecepatan pelayanan, kesesuaian pelayanan dengan janji yang ditawarkan. Daya tanggap. Menurut Ciptono, daya tanggap merupakan keinginan para staf untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Sedangkan menurut Lupiwadi dan Hamdani, daya tanggap adalah suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat atau responsif, tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas, memberikan konsumen menunggu persepsi yang positif dalam kualitas pelayanan. Indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan pada faktor daya tanggap adalah: yang pertama, kesediaan memberikan informasi. Selanjutnya, kesigapan pegawai dalam melayani pelanggan, pelayanan terhadap pengaduan pelanggan. Selanjutnya ada jaminan. Jaminan merupakan mencakup pengetahuan, kemampuan, keselamatan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Indikator untuk mengukur kepuasan para pelanggan pada faktor jaminan adalah: yang pertama, keamanan dan kenyamanan peralatan. Selanjutnya, keterampilan pegawai menangani gangguan peralatan, keramahan dan kesopanan pegawai pada pelanggan. Selanjutnya, empati. Empati merupakan kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para konsumen. Indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan pada faktor empati: yang pertama, kemampuan pegawai berkomunikasi dengan pelanggan, sifat simpati dari pegawai, dan pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada bukti fisik. Bukti fisik merupakan meliputi fasilitas fisik perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi. Hal ini berarti penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan front office, tersedia tempat parkir, dan lain-lain. Indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan pada faktor bukti fisik yaitu: yang pertama, fasilitas fisik, kelengkapan dan kualitas peralatan, dan yang terakhir yaitu desain interior. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.